Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengerjaan tune up ya pada kendaraan mobil. Tune up adalah kegiatan yang sering dilakukan dan ini sangat penting sekali buat kendaraan karena apabila tidak dilakukan maka akan terjadi kerusakan, terutama apabila kita telat ya memberikan atau mengganti oli. Pertama, prosedur tune up kita adalah cek oli mesin ya. Caranya adalah panaskan mesin sampai temperatur kerja dan kemudian matikan mesin, diamkan beberapa saat kurang lebih 2 menit. Gunakan tangkai pengukur oli mesin atau dipstick ukur ketinggian. Nah, ketinggian oli mesin yang baik adalah berada di antara L dan F, di antara batas bawah dan batas atas. Tambahkan oli jika kurang dari spesifikasi dan periksa bila ada kebocoran. Nah, kemudian setelah kita memeriksa oli ya atau pelumas, kita akan memeriksa air pendingin. Nah, periksa isi air pendingin pada tangki cadangan atau reservoir tank. Kemudian pastikan isi air berada di antara posisi full dan low. Catatan, apabila isi air berada di bawah posisi spesifikasi, tambahkan airnya saat posisi full. Apabila isi air di bawah posisi low, buka tutup radiator atau radiator cup dan periksalah kebocoran menggunakan radiator cup tester. Jangan buka tutup radiator sewaktu mesin bekerja atau pada saat air pendingin masih panas. Nah, pemeriksaan tutup radiator. Gunakan radiator cup tester, ukur tekanan pembukaan pressure valve dan pastikan pembukaan pressure valve masih dalam batas spesifikasi. Periksa vacuum valve dapat membuka dengan lembut, dan periksa dan pastikan bahwa hasil radiator cup tidak sobek atau mengerat. Kemudian periksa selang pendingin mesin. Periksa kondisi selang-selang air pendingin dari kemungkinan retak, kembung, pecah, atau bocor. Periksa kondisi pengikat selang air pendingin radiator. Pastikan bahwa posisi klem atau pengikat berada pada posisi yang benar. Kemudian setelah itu kita periksa saringan udara. Jadi pemeriksaannya pertama dengan melihat secara visual, periksa saringan udara apakah sudah tersumbat, kotor atau rusak. Kedua, bersihkan elemennya dengan udara bertekanan, hembuskan udara bertekanan dari sebelah dalam elemen saringan udara. Ganti saringan udara jika memang diperlukan. Bersihkan busi. Ya, untuk memeriksa busi, pertama kita gunakan secara visual, periksa tembakan busi sebelum bersihkan. Kedua, secara visual periksa busi dari kemungkinan retak atau rusak. Ketiga, jika busi yang dianggap masih baik, bersihkan dan setelah busi sesuai spesifikasi. Yang keempat, jika busi dianggap kurang baik, maka busi harus diganti. Nah, sini pemeriksaan kabel busi dan distributor. Secara visual, periksa kabel busi dari longgar, retak atau kerusakan lainnya. Kemudian cek nilai tahanan kabel busi antara 15 sampai 25 kilo ohm per meter. Kemudian periksa tutup distributor terhadapnya, keretakan, korrosi pada terminal dan lain sebagainya. Kemudian kita cek baterai. Pemeriksaan pada baterai pertama secara visual, periksa kotak baterai dari kerusakan dan keretakan. Kedua, periksa terminal baterai dari karat dan longgar dan bersihkan menggunakan skatron atau panas. Yang ketiga, periksa elektrolit atau air baterai tersebar pada posisi antara lower dan upper. Kemudian ukur berat jenis air pada temperatur 20 derajat Celcius dan berat jenisnya 1,25 atau lebih. Nah, kemudian memeriksa tali kipas. Pertama bisa dilihat secara visual, periksa tali kipas. Yang kedua, ukur tegangan tali kipas. Ganti pan bel apabila diperlukan. Tegangan pan bel antara 3 sampai dengan 5,5 mm jika ditekan 10 kg antara alternator dan pompa air. Kemudian periksa kekenyangan baut, intake dan take house manifold. Periksa kekenyangan baut, intake manifold dan baut house manifold. Catatan spesifik kekenyangan baut intake manifold 1,5 sampai 22 kg meter. House manifold 3,0 sampai dengan 4,5 kgm. Nah, di sini kemudian periksa celah katup.
Lakukan pemeriksaan celah katup, ukurlah menggunakan drill gauge, dan pastikan bahwa celah katup sesuai dengan spesifikasi. Untuk mesin mobil yang menggunakan pengukur celah otomatis, pengukuran celah katup tidak perlu dilakukan. Panaskan mesin hingga mencapai temperatur kerja mesin sebelum melakukan pengukuran celah katup antara 75 sampai dengan 85 derajat Celcius. Cara menentukan tebal SIM untuk katup mesin yang menggunakan SIM, tebal SIM ditentukan dengan rumus A sama dengan celah katup hasil ukur, B tebal SIM yang terpasang, C SIM yang pengganti, D spesifikasi celah katup. Maka C sama dengan dalam kurung A plus B dikurang D. Kemudian memeriksa distributor. Pemeriksaan titik kontak platina. Lepaskan semua kabel besi dan tutup distributor. Periksa titik kontak platina dan pastikan bahwa permukaan platina tidak berlubang atau rusak. Pemeriksaan distributor. Hubungkan di sini pertama ada pemeriksaan dual angle. Hubungkan dual tester ke distributor. Ukuran dual angle sesuaikan dengan spesifikasi. Jika tidak sesuai ukuran, lakukan penyetelan. Untuk 4 silinder 52 derajat plus minus 4 derajat. Untuk 6 silinder 33 plus minus 4 derajat. Untuk 3 silinder 66 plus minus 6 derajat. Kemudian pemeriksaan distributor. Yang pertama, periksalah vakum advancer. Lepaskan selang vakum dan vakum advancer. Berikan tekanan negatif kurang lebih 150 mm Hg. Periksa dengan mulut. Kemudian jika batang advancer torot tidak tertarik, ganti vakum advancer. Dan periksa distributor. Pemeriksaan governor advancer. Pasang rotor ke distributor. Putar rotor lawan arah putaran jarum jam dan pastikan rotor dapat kembali dengan lembut. Jika rotor tidak dapat kembali dengan lembut, perbaiki advancer. Periksa kelonggaran rotor. Jika terlalu besar, perbaiki kelonggaran. Dan periksa tutup distributor atau distributor cap. Periksa tutup distributor dari keretakan. Periksa elektroda tengah terhadap keretakan atau kausan. Ganti tutup distributor jika ditemukan adanya kerusakan. Periksa rotor. Periksa rotor apakah menunjukkan tanda-tanda kausan, korosi, retak pada bagian kontak dengan karbon elektroda, dan elektroda jika ya, gantilah rotor. Kalau gasket tutup distributor menunjukkan kerusakan, ganti gasket dengan yang baru. Mengganti platina. Hal perlu kita perhatikan pada saat kita mengganti platina. Pertama, permukaan platina jangan sampai tergores. Kedua, bersihkan permukaan platina dengan kain yang dibasahi dan pembersih. Ketiga, mata platina harus rata atau tidak boleh miring. Keempat, berilah tahan panas, high time grease. Yang mencari platina, pertama putar rotor force ankle sampai cam distributor mendorong grabbing block pada platina. Kedua, setel celah platina sesuai dengan spesifikasi. Tiga, jika kita ukur menggunakan drill gauge, celah platina berkisar antara 0,45 sampai dengan 0,50 mm. Periksa dan setel drill angle jika perlu. Yang kelima, posisi pengukuran antara grabbing block dan cam. Detail saat pengapian, prosedur penyetelan saat pengapian atau timing. Panaskan mesin sampai hingga mencapai temperatur kerja. Hubungkan timing light ke kabel besi nomor 1. Hubungkan tensiometer ke distributor. Lepaskan selang vakum advancer bagian sub dan sumbatlah. Set putaran mesin pada spesifikasi putaran idle dan harus stabil. Cara timing saat pengapian sesuai dengan spesifikasi. Menyetel putaran idle mesin. Persiapkan, panaskan mesin sampai hingga mencapai temperatur kerja. Semua peralatan mobil dalam keadaan off, lampu-lampu AC, radio dan lain-lain. Saringan udara dalam keadaan terpasang. Semua selang vakum telah tersambung dan benar. Sistem pemasukan udara tidak ada kebocoran. Semua tidak ada kebocoran. Cara penyetelan, putar atau setel idle mixture hingga didapat putaran mesin paling tinggi dan stabil. Setel penyetel celah katup gas atau throttle valve hingga putaran stasioner idle sesuai dengan spesifikasi. Kemudian memeriksa dan menyetel konsentrasi CO dan HC, ya, karbon monoksida dan hidrokarbon. Persiapan, panaskan mesin hingga mencapai temperatur kerja mesin. Semua perlengkapan pastikan mobil pada posisi off. Saringan udara dalam keadaan terpasang. Semua selang vakum terpasang dengan benar.
tidak ada kebocoran udara pada sistem pemasukan, tidak ada kebocoran udara pada sistem pembuangan. Untuk CO setelah putaran idle sesuai spesifikasi, saat putaran pada 2000 rpm selama 2 menit, ukur konsentrasi CO spek antara 1,0 sampai 1,5%. Nah, sini memeriksa meter konsentrasi CO, spesifikasi konsentrasi HC di bawah 1000 ppm. Jika konsentrasi tidak mencapai nilai di bawah 1000 ppm atau kurang lebih 600 ppm, periksa hal sebagai berikut. Measure time, pulp pairing atau pulp setting, industry program, dan lain-lain. Pemeriksa putaran pas idle. Panaskan mesin. Dalam keadaan mesin hidup stasioner, tarik tombol shock ke posisi 1, pastikan bahwa putaran mesin akan naik ke spesifikasi pas idle. Kemudian tombol shock posisi 2, 3, dan 4, pastikan putaran mesin dan klakson turun. Pada posisi keempat, pastikan bahwa kartu shock sudah terbuka. Sekian dari saya tentang tune up ya. Kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.